Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat ya. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Kita berjumpa lagi. Kalian akan belajar materi matematika bersama Bu Puput Widawati. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Apa saja bentuk-bentuk pecahan itu? Ada 4 bentuk pecahan. Lalu, apa saja bentuknya? Kalian bisa menyimak video ini dan sambil memahami buku kalian, buku paket matematika halaman 11, 12, dan 13 yang ada dalam buku ini. Lalu, bentuk pecahan yang pertama itu apa? 1. Ada bentuk pecahan biasa. 2. Bentuk pecahan campuran. 3. Bentuk pecahan desimal. 4. Bentuk persen. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, kita masuk pada materi pembelajaran kita pagi ini, yaitu tentang mengenal bentuk pecahan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pecahan ada 4 bentuk, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Masing-masing pecahan ini mempunyai bentuk dan cara penyelesaian yang berbeda. Oke, karena itu kita akan membahasnya satu persatu. Oke, di sini Bu Puput akan menjelaskan satu persatu bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa memiliki 2 bentuk, 2 jenis. Yang pertama pecahan murni, yang kedua pecahan tidak murni. Apa yang dimaksud dengan pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/6, 3/5, 6/9, 11 dan 11/12. Itu disebut pecahan murni karena nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil pembilang. Kalau pecahan tidak murni, itu adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Untuk lebih jelasnya, Bu bisa memberikan contoh. Pecahan biasa ada 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Misal pembilangnya 4, penyebutnya 6. Nilai 4 lebih kecil daripada 6, itu namanya pecahan murni. Atau bisa 11/15 atau 20/45. Di sini nilai pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan tidak murni yaitu nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Contoh 10/7, di mana 10 lebih besar daripada 7. 25/10, nilai 25 lebih besar daripada 10. Atau 30/25, nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Ini namanya pecahan tidak murni. Jadi kalian bisa memahaminya. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan.
Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini ada hubungannya dengan pecahan tidak murni. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan-pecahan tidak murni ini tadi bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Kita tarik contoh 1. Kita ambil pecahan yang pertama yaitu 10/7. Dari pecahan tidak murni kita jadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? 10 dibagi 7 dapat berapa? Perkalian 7 yang hasilnya mendekati 10, tidak boleh melebihi 10. Jadi dapat berapa? Ya, 7 kali 1 sama dengan 7. Ada sisanya. Sisanya berapa? 1 kali 7, 7. Berarti kalau 10 sisa 3. Maka kita bisa menuliskan pecahan campurannya 1 besar, sisanya 3, penyebutnya 7. Ini pecahan campuran dari 10/7. Kita ulangi lagi untuk contoh yang kedua. Contoh 2. Kita ambil 25/10. Maka kita bisa bagi 25 dibagi 10. Mendapatkan berapa? Perkalian 10 yang mendekati 25, yaitu 10 kali 2. Jika 10 kali 2, maka sisanya 5. Kita bisa menuliskan pecahan campurannya 2 besar, 5 per sisanya 5/10. 5/10 bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi pecahan campurannya bisa ditulis dengan 1, 2, 1/2. Ini bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut. Terakhir, contoh ketiga. (30/25). Maka kita bisa menuliskan 30 dibagi 25. Kita akan mendapatkan 1. Sisanya 5. Bisa kita tulis 1 besar, sisa 5/25. Ingat, 5/25 bisa kita kecilkan dengan cara dibagi 5. Karena ini bagi 5 bisa, ini bagi 5 juga bisa. Maka 1 tetap besar. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Jadi pecahan campuran dari 30/25 yaitu 1, 1/5. Apakah sudah paham? Selanjutnya kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalau di contoh yang tadi kita mengubah pecahan biasa tidak murni menjadi pecahan campuran, maka sekarang cara yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita ambil pecahan campuran 2, 3/8. Maka cara untuk mengubah ke pecahan biasa yaitu penyebut dikalikan bilangan bulat lalu ditambah. Penyebut dikalikan lalu ini ditambah. Kita bisa menuliskan 8 dikali 2 ditambah 3 per penyebutnya tetap 8. Kita bisa hitung
8 dikali 2, 16, ditambah 3 sama dengan 19 per 8. Inilah pecahan biasa dari 2, 3 per 8. Dengan cara dikali dan ditambah. Lagi, 3, 4 per 5. Caranya yaitu 5 dikalikan dengan 3, lalu ditambah dengan pembilang. Kita tulis 5 dikalikan 3 ditambah 4 per, penyebutnya tetap sama, 5. Nah, kita hitung 5 dikali 3, 15 ditambah 4 sama dengan 19 per 5. Ini pecahan biasa dari 3, 4 per 5. Begitulah caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang coba kalian tebak berapa hasilnya dari ini. Bagaimana? Ya, betul. 8 dikalikan 2 ditambah 1 per 8. 8 dikali 2, 16 ditambah 1 sama dengan 17 per 8-nya tetap. Cukup mudah bukan? Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Kalian bisa membaca di buku kalian bahwa pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi pecahan desimal itu ciri khasnya adalah ada koma di antara bilangan-bilangannya. Contoh yang pertama, di sini ada 10 balok yang berwarna ungu 3 balok, maka kita akan menuliskan 3 per 10. Untuk pecahan desimalnya 0,3. Kita bisa membaca 0,3 atau 3 per 10. Contoh yang lain yaitu di sini ada 100 balok yang berwarna ungu ada 25. Maka kita bisa menuliskan 25 per 100. Semua balok ada 100. 0,25 bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Angka 2 berada di tempat persepuluhan. Angka 5 berada di tempat perseratusan. Maka dapat dibaca 0,25 atau 25 per 100. Untuk lebih jelasnya silakan lihat penjelasannya Bu Puput. Ada pecahan 3 per 10. Bagaimana cara menuliskan pecahan desimalnya? Yaitu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya pecahan desimal ini bisa berupa 10, 100, 1000 atau seterusnya. Jadi pecahan desimal itu ciri khasnya pembilangnya harus 10, 100, 1000 atau seterusnya. Dengan begitu kita bisa menjadikan sebuah bilangan desimal. Contoh di sini 3 per 10, maka kita bisa menuliskan 3 terlebih dahulu. Lalu cara mudahnya bagaimana letak koma? Kita lihat 10 memiliki 0, 1, maka harus ada 1 angka di belakang koma. Ini 3 sudah 1 angka, maka kita tinggal tuliskan koma, depannya ada 0. Dibaca 0,3. Nah, kalau 25 per 100, kita tuliskan dulu 25. Lalu kita lihat penyebutnya. 100 mempunyai 0 berapa? 2. Berarti 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadi otomatis komanya ada di depan. Ditambahin 0. Bacanya 0,25.
Ada lagi contoh 36 per 10. Lihat. Di sini ada bilangan 36. Kita tuliskan dulu. Lalu berapa angka di belakang koma? Ini 10, nolnya hanya 1. Maka cukup 1 angka di belakang koma. 1. Bacanya 3,6. Lantas bagaimana Bu kalau 125 per 1000? Tinggal kita tuliskan 125. Kita lihat penyebutnya, ada 0 berapa? 1, 2, 3. Maka kita ajukan komanya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sini koma, lalu kita tambahin 0. 0,125. Selesai. Kalau ada bilangan desimal dijadikan pecahan biasa, caranya tinggal sebaliknya. Contoh ada 2,7. Pecahan desimalnya yaitu kita cukup menuliskan 27. Berapa angka di belakang koma? Ini koma, ini angka di belakang koma. Oh, ada 1, berarti cukup dengan 1 nolnya di belakang 1 atau 10. Berarti 27 per 10. Ada lagi contoh 45,2. Kita tuliskan semua 452. Kita lihat berapa angka di belakang koma? 1, maka cukup per 10, nolnya 1. Ada lagi 0,6. Kita tuliskan 6-nya saja. Lalu berapa angka di belakang koma? 1 di per 10. Lagi 2,61. Kita tuliskan 261 per berapa angka di belakang koma? 2, berarti nolnya 2. Selesai. Mudah kan? Selanjutnya bentuk yang keempat yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen dapat ditulis dengan lambang seperti ini. Contohnya 8% artinya 8 per 100. Tanda ini sudah mewakili per 100. Dibaca 8%. Ada 25 dengan tanda seperti ini, artinya 25 per 100 atau 1 per 4 jika dikecilkan dengan dibagi 25. Bilangan 25% dibaca 25%. Untuk lebih jelasnya akan Bu Puput jelaskan. Di sini ada 8 dengan tanda seperti ini. Maka kita bisa membacanya 8%. Atau bisa dituliskan dengan 8 per 100. Lambang ini sudah mewakili per 100. Pecahan lebih sederhananya yaitu 8 per 100. Ini bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 100 dibagi 2, 50. Ini masih bisa dikecilkan lagi, yaitu dibagi 2, dibagi 2. Maka hasilnya 2 per 25. Contoh yang kedua, ada 50%. Maka kita bisa membacanya 50%. Kita bisa menuliskan pecahan biasanya 50 per 100.
Kita coret nolnya, jadi 5/10. Kita kecilkan, dibagi 5 bisa. 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Maka pecahan biasa dari 50% yaitu setengah. Seperti ini. Oke. Nah, anak, kita lanjut halaman 13. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, dari penjelasan tadi sudah bisa mewakili dari soal-soal mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Halaman 14, mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Ini ciri-ciri dari pecahan persen. Ada kuncinya, yaitu kita harus tahu pasangannya, karena persen itu harus per 100. Persen berarti per 100. Jadi penyebut harus 100. Kuncinya yaitu bilangan 2 mempunyai teman 50 supaya bisa jadi 100. 5 mempunyai teman 20 supaya bisa jadi 100. 10 mempunyai teman 10 supaya bisa jadi 100. 25 mempunyai teman 4 supaya jadi 100. Bilangan-bilangan ini adalah pasangan supaya bisa menjadikan per 100. Kita ambil contoh 1/5. Supaya bisa menjadi persen, maka penyebutnya harus kita jadikan 100 terlebih dahulu. Kita lihat pada bilangan ini, 5 mempunyai pasangan 20, maka harus kita kalikan pasangannya 20. Jadi 20/100. Maka kita bisa melihat dan menuliskan 20/100 itu sama dengan 20%. Contoh yang kedua, ada bilangan 4/25. Kita bisa lihat pasangan 25 adalah 4. Maka 4/25 kita kalikan pasangannya yaitu 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka 16/100 bisa kita tuliskan 16%. Inilah kunci dari bilangan persen. Oke, anak-anak, tadi adalah penjelasan tentang macam-macam bentuk pecahan dan juga cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk yang lainnya. Kalian akan mengerjakan soal latihan 5 halaman 14. Tapi sebelumnya akan kita bahas satu contoh dari masing-masing nomor supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Contoh yang pertama yaitu nomor 1. Khusus yang A kita akan bahas bersama-sama. Nomor 1, tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Yang A 1/5. Kita harus disuruh mengubah pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal. Ingat, desimal adalah bilangan pecahan yang memiliki koma. Maka bawahnya harus per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Di sini kita akan menjadikan per 10 karena bilangan terdekat. 5 dijadikan 10, bagaimana? Kita harus mengalihkan dengan 2 supaya jadi 10. Jika yang bawah dikalikan 2, maka yang atas juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10.
Lihat, 2/10 dijadikan desimal, maka kita perlu tuliskan 2. Kita lihat penyebutnya per 10. 10 memiliki 01, maka kita hanya membutuhkan satu angka di belakang koma. 2 ini sudah satu angka, maka kita tambahkan koma. Nah, di sini jadi 0,2. Itu untuk contoh nomor 1A. Selanjutnya nomor 2 yang A. Kita baca soalnya. Tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut ini. Kalau nomor 1 pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang nomor 2 pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang A 0,6. Kita cukup menuliskan 6, lalu kita hitung berapa angka di belakang koma. Ternyata 1, berarti per 10. Selesai. Tapi jika pecahan ini bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. 6/10 ini adalah bilangan kelipatan 2, maka kita bagi 2 untuk pembilang, bagi 2 untuk penyebut. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 3/5. Kalian menjawab 6/10 itu betul, 3/5 juga betul. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Soalnya tentukan bentuk persen dari pecahan berikut ini. Kalian harus menjadikan pecahan biasa menjadi persen. Ingat, persen adalah pecahan per 100. Yang A 1/4. Kita ingat tadi pecahan persen ada bilangan istimewa, yaitu 5 bergandengan dengan 20, 2 bergandengan dengan 50, 10 dengan 10, 25 dengan 4, supaya bisa menjadi 100. Ini 4, kita cari pasangan 4, yaitu 25. Maka pembilang dikali 25 dan penyebut dikalikan 25. Kita bisa menuliskan 1 dikali 25 per 4 dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Lalu 4 dikali 25 sama dengan 100. 25/100, bentuk persennya adalah 25 dengan tanda persen. Mudah kan? Nomor 4. Kita baca soalnya. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut ini. Berarti kita mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa paling sederhana. Yang A ada 25%. 25%. Kita lihat persen sama dengan per 100. Jadi 25/100. Angka 25 dan 100 bisa kita bagi menjadi dengan bilangan 5. 25 merupakan kelipatan 5, 100 juga bisa merupakan kelipatan 5. 25 kita bagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi 5. 5 dibagi 5, 20 dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka jawaban yang paling benar adalah 1/4, karena merupakan pecahan biasa yang paling sederhana dari 25%. Selanjutnya nomor 5.
Ini merupakan soal analisis, jadi kalian harus menganalisis dulu, memahami soalnya. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 orang siswa. Nilai 5, 2 siswa. Nilai 6, 4 siswa. Nilai 7, 8 siswa. Nilai 8, 5 siswa. Nilai 9 adalah 2 siswa. Tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Kita tuliskan satu persatu. Nilai 5 dulu, contohnya. Nilai 5 ada 2 siswa. Maka kita bisa menuliskan nilai 5 itu 2 orang siswa per semua siswa ada 25. Jadi 25. 2 siswa dari 25 siswa. Yang ditanyakan adalah bentuk persen, maka kita jadikan bentuk persen. Ingat, 25 memiliki teman 4, jadi kita harus kalikan 4 kali 4 kali 4. 2 dikali 4, 8 per 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi nilai 5 memiliki 8%. Ya, oke. Ini cukup pembahasan untuk mewakili masing-masing nomor. Kalian bisa meneruskan pembahasan. Kalian bisa meneruskan soal-soal tadi dan menemukan cara penyelesaiannya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah cukup jelas penjelasan video tadi? Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah ya. Sekarang silahkan kerjakan latihan 5 halaman 14 dan 15 di buku tulis dinas 1. Kalian hanya menuliskan jawaban dan caranya saja. Oke, silahkan dikerjakan latihan 5 dan tulis jawaban serta caranya di buku dinas 1. Jika sudah, silakan upload foto tugas kalian di link web SD Islam Maryam Surabaya. Oke anak-anak, cukup sekian belajar kita. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai bertemu di pembelajaran matematika minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.